Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Man Satu Pasuruan. Oke, bersama saya Tika, dan di episode kali ini saya kedatangan tamu spesial yang kisahnya benar-benar inspiratif banget, yang punya segudang prestasi, gak cuma di kancah nasional saja, cuma hingga ke kancah internasional juga. Oke, di sini ada Kak Habib. Boleh kenalan dulu dong Kak. Nama saya Habib Syaihu. Saya dulu asli Gempol. Jadi saya dulu waktu masuk ke MAN, dulu namanya masih MAN Bangil. Iya, masih Man Bangil. Sekarang sudah berubah menjadi MAN Pasuruan. Waktu saya masuk ke MAN Bangil 2008. 2008. Selesai 2011. Selesai itu baru melanjutkan sekolah lagi. Asli saya Gempol. Ya. Pasti teman-teman udah familiar nih sama sosok Kak Habib ini, soalnya kisah inspiratifnya juga udah ada nih di majalah Kreatif Man Satu Pasuruan yang edisi kedua. Oke, Kak Habib sekarang kegiatannya apa aja sih Kak? Saya sekarang masuk ke militer. Jadi kebetulan saya sekarang sedang melaksanakan cuti summer. Saya sedang melaksanakan penugasan Satgas Dik luar negeri. Kebetulan saya melaksanakan pendidikan di luar negeri, Abu Dhabi, Dubai, Uni Emirat Arab. Kemudian saya ada kesempatan libur, saya sempatkan datang ke sekolah untuk berbagi waktu sama adik-adik, sama para guru, mengenal nostalgia sama para guru di sini. Kayaknya kegiatannya padat banget gitu ya. Ya, alhamdulillah lah, berikan kesempatan ke sini. Iya, alhamdulillah. Oke, jadi Kak Habib dulu waktu di Man Bangil ya? Man Bangil. Iya, Man Bangil itu jurusan bahasa ya Kak? Bahasa, saya itu dulu bahasa. passionnya emang udah di situ atau gimana? Saya emang pertama kali masuk di Man Bangil, waktu itu wali kelas saya, itu namanya Bu Ninu. Beliau emang guru bahasa Arab. Jadi ketika saya bertemu dengan beliau, ada kecocokan antara siswa sama guru. Kebetulan beliau sebagai wali kelas. Nah, disitulah saya waktu mau naik ke kelas 2, beliau mengarahkan setiap siswa itu pasti punya kemampuan, itu wali kelas pasti sudah mengetahui. Waktu itu saya mau masuk IPA, tapi Bu Nino mengarahkan untuk saya gitu. Habib cocoknya masuk ke bahasa saja. Karena emang pas waktu itu fast pelajaran yang nilainya tinggi daripada yang lain, itu saya lebih condong ke bahasa. Akhirnya Bu Nino disuruh masuk bahasa, masuklah saya bahasa. Jadi guru juga bisa jadi role model gitu Bisa, ya? guru sebagai promotor, sebagai menunjuk jalan, sehingga siswa itu bisa mengarahkan dia cocoknya di mana. Kalau semisal kita meneruskan sesuai keinginan kita tapi tidak sesuai dengan kemampuan kita, sama saja menyiksa diri kita. Berarti minat dan bakatnya tuh udah di bahasa gitu. Dari bahasa. Waduh, keren. Sampai kuliah pun ngambil bahasa. Linear ya? Linear, sampai saya bisa dapat kesempatan masuk militer, sekolah ke luar negeri dari bahasa. Waduh, keren banget. Oke, dengar Kak Habib ini kan award dari beasiswa ya, macam-macam beasiswa ya guys. Yeah. Ada beasiswa bidik misi juga ya, satu, beasiswa King Saud University of Lipia 2016 juga, LPDP juga gitu ya Kak. Nah, kira-kira first impression sewaktu pertama kali diterima beasiswa itu rasanya kayak gimana sih? Mungkin bisa share ke teman-teman. Jadi 2011 saya masih ingat, 2011 itu saya baru lulus dari sini. Nah, waktu itu ada jalur undangan untuk mengikuti beasiswa ke perguruan tinggi. Padahal waktu itu saya sudah menekankan diri mau mendaftarkan di TNI. 2011 saya mau mendaftarkan karena teman-teman saya waktu itu setelah lulus dari MAN, mereka banyak yang mengarah ke TNI, yang ke polisi gitu. Saya tertarik masuk ke situ. Kebetulan emang orang tua saya sendiri juga dari kalangan militer. Baru dari sekolah menawarkan untuk mendapatkan beasiswa. Barulah saya daftar melalui dari sekolah jalur undangan. Saya daftar, yang saya ambil jurusannya sama, jurusan bahasa. Saya ngambil jurusan waktu itu sastra Arab. Anti linjur ya kan? Ya, ngambil bahasa sastra Arab, diarahkan. Kok masuk jalur undangan itu? Akhirnya saya bingung ini awalnya. Saya awalnya mau masuk ke militer, kok saya diterima ke jurusan bahasa Arab di kampus gitu. Dilema lah. Baru 3 hari saya memutuskan mana yang saya ambil. Akhirnya orang tua memberikan kesempatan. Ya udah, kesempatan itu ambil. Karena kesempatan diberikan dari sekolah itu tidak bisa diberikan sama kesempatan orang lain. Baru saya ambil, baru saya kuliah.
Selesai kuliah saya mendapatkanlah beasiswa bidik misi itu. Mendapatkan beasiswa bidik misi sampai 4 tahun, 2011 masuk ke UIN Malang, Fakultas Humaniora, jurusan Sastra Arab. 2015 saya selesai. 2015 saya selesai, barulah di situ ada pembukaan beasiswa lanjutan. Beasiswa mau ke Libya. Universitas Saud bin University. Masuklah saya daftar situ. Setelah saya daftar, 1 minggu kemudian saya punya teman satu angkatan sastra Arab ngajak saya untuk ikut seleksi beasiswa LPDP. Itu kalau di waktu di Arab itu komunikasinya pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab, gitu. full. Pembelajaran juga Kak. Pembelajaran pakai bahasa Arab, seleksinya interviewnya juga pakai bahasa Arab. Nah, akhirnya saya daftar dua-duanya nih, sastra Arab. Saya kan sarjana sastra Arab. Akhirnya saya daftar yang beasiswa dari Saudi, satunya LPDP. Nah, selisih waktu beberapa minggu, yang diterima dulu saya di beasiswa Arab Saudi. Tapi jadi, untungnya waktu itu beasiswanya cuma 1 tahun. Selesai itu, saya sudah sampai di sana, ada informasi bahwa saya diterima administrasi lolos LPDP. Bingung saya waktu itu. Akhirnya saya tetap mengikuti, saya selesaikan dulu yang S1, yang beasiswa dari Saudi itu selama 1 tahun, barulah saya ngambil LPDP. Pulang dari sana saya langsung ngambil LPDP, ikut seleksi wawancara di Surabaya. Pas ketika wawancara waktu itu, awalnya saya fokusnya mau ngambil luar negeri, beasiswa LN. Tapi karena yang saya tuju negaranya Timur Tengah, di Mesir, basic saya kan sastra Arab, bahasa Arab. Di situ kena double funding. Double funding itu menerima 2 beasiswa secara bersamaan. Akhirnya dari pihak LPDP itu memberikan 2 pilihan, mau ngambil luar negeri atau dalam negeri. Kalau mau ngambil luar negeri, LPDP lepas. Kalau mau ngambil dalam negeri, saya terima LPDP. Akhirnya saya kembali LPDP, masuk ke Indonesia lagi di situ. Keren banget, sangat inspiratif sih teman-teman. Kira-kira Kak Habib itu sewaktu daftar beasiswa itu ada inspirasi dari lingkungan sekitar atau emang pure dari kemauan sendiri buat daftar beasiswa? Ya. Lingkungan itu sangat mempengaruhi karena teman itu sangat memotivasi diri kita. Kalau kita punya teman yang sukanya nongkrong, ya udah kerjaan kita seperti itu. Tapi kalau lingkungan kita orang-orangnya akademisi, kemudian dia suka di organisasi, itu setiap dia keluar dari dunia pendidikan, itu selalu ada yang dibahas. Waktu itu saya daftar yang pertama emang setelah lulus S1, saya itu harus punya planning. Waktu itu sudah saya tanamkan, saya harus punya 2 planning. Planning yang pertama saya daftar di Arab Saudi, yang kedua saya daftar LPDP. Waktu itu 2 planning, dan 2 planning ini diterima kedua-duanya. Saya bingung, sempat bingung waktu itu. Akhirnya lah teman saya yang ngajak saya di LPDP ini, itu karena teman, bukan keinginan saya waktu daftar LPDP. Keinginan saya daftarnya di Saudi itu. Barulah teman saya ngajak itu. Malah yang nggak keterima, yang ngajak. Yang diajak itu malah yang diterima, itu ya nggak tahu. Banyak yang masih seperti rezeki ya. Baru saya masuk LPDP, ngambil sastra dan pendidikan bahasa Arab. Oke, berarti teman atau circle itu sangat mempengaruhi. Ya, pengaruh. Sangat mempengaruhi. Impactnya besar banget ya. Sangat besar. Oke. Terus dengar-dengar Kak Habib ini kan dreamer ya atau pemimpi gitu. Yeah. Nah, sometimes kita juga generasi muda punya mimpi yang besar banget. Terus habis itu punya desire yang emang kuat gitu. Cuman sometimes hasilnya itu emang nggak sesuai sama mimpinya tadi. Nah, gimana sih ceritanya Kak Habib itu bisa positive thinking itu sama mimpi yang besar sehingga peluangnya yang diraih itu juga bisa besar gitu Kak? Mungkin bisa ceritain. Pertama, kalau kita punya mimpi jangan sekedar mimpi, kita catat. Terkadang orang itu cuma hanya angan-angan, tapi angan-angan itu jarang kita luangkan di dalam sebuah tulisan. 2013 saya pernah bermimpi, bercita-cita. Saya pengen melanjutkan sekolah tanpa membebani orang tua. Gimana caranya saya? Saya selesai SMA, waktu itu saya masuk S1 dengan dapat beasiswa bidik misi. Ketika saya nanti S2, saya ingin mendapatkan beasiswa kembali. 2013 itu saya menulis. Saya tulis rencana ke depan 10 tahun ke depan rencana waktu itu saya. Jadi setelah saya lulus saya mau kemana,
kemudian selesai itu saya kerja di mana, saya ikut organisasi nanti tujuannya kemana, itu semua saya tulis. Setelah saya tulis itu saya tanamkan, saya tempel di tempat tidur di atas. Jadi setiap saya tidur itu selalu saya baca setiap malam. Jadi setiap step yang sudah saya lewati saya coret. Step ini sudah saya lewati. Nah, ketika step selanjutnya mau saya lewati, itu saya harus punya rencana, planning. Barulah saya planning. Sempat waktu itu saya punya rencana, selesai S2 saya mau jadi dosen. Tapi waktu itu first rezeki saya masuk ke dunia militer. Tapi emang di dunia militer itu sudah masuk planning ketiga waktu itu. Waduh, banyak banget planningnya. Ya, kita harus punya planning. Dan mimpi itu tidak hanya sekedar ditulis, tapi kita wujudkan. Gimana cara wujudkan? Kita bangun, kita tulis, apa yang kita rencanakan itu kita lakukan. Nah, setelah kita lakukan itu, kita bertemu dengan orang, berinteraksi. Setiap bertemu dengan orang itu pasti menumbuhkan inspirasi. Dari situlah inspirasi itu mempengaruhi lingkungan sekitar. Maka kalau kita punya mimpi, jangan mimpi sekedar mimpi. Bikin mimpi itu sebesar-besar dan wujudkan. Karena di belakang itu ada tangisan dari orang tua, sahabat, teman-teman sekitar. Itu ketika kita sudah berhasil, pasti orang-orang itu akan bangga kepada kita. Oke, jadi itu adalah beberapa tips dari Kak Habib buat teman-teman yang nggak cuma mimpi doang sih, tapi harus balance ya, harus diimbangi sama usaha juga ya. Jadi Kak Habib ini emang tipe orang yang udah nge-planning dari awal gitu ya, punya future plans, bukan yang hidupnya ngalir aja gitu. Nggak bisa. Kita kalau hidupnya ngalir aja, belum tentu kita setiap hari itu lingkungannya bagus. Kalau kita ngalir aja, ketemu dengan orang yang motivasinya tidak ada, kita akan mengikuti. Karena setiap pergerakan itu butuh motivasi. Kita tidak punya motivasi, kita mau melakukan apapun itu malas. Orang malas pun kalau sudah punya motivasi, pasti bisa bangkit. Lingkungan sangat berpengaruh. Jadi sejauh ini role modelnya dari Kak Habib itu apa sih? Apa sih yang memotivasi Kak Habib untuk bisa sampai di titik ini? Nah, pertama, saya dulu emang aktif di organisasi waktu kuliah. Waktu di sekolah pun saya juga aktif. Dan waktu itu emang saya membagi waktu sangat kecil waktu saya untuk mau bermain. Mulai dari saya SMP, saya di lingkungan pesantren. SMA saya di lingkungan pesantren. Bahkan saya waktu berangkat ke Manbangil itu jalan kaki karena saya di pesantren sini, Darul Ulum. Nah, selesai itu saya kuliah di Malang. Kuliah di Malang pun saya sambil di pesantren. Masih di pesantren. Masuk pesantren, kuliah dan saya ikut di organisasi. Sehingga saya kegiatan organisasi itulah muncul di wali leadership saya ketika berhadapan dengan masyarakat, menghadapi mahasiswa bagaimana. Kalau kita cuma fokus di bangku kuliah, kita pertemanannya terbatas. Nah, waktu itu saya ikut di organisasi resimen mahasiswa. Di resimen mahasiswa di situ saya pernah menjadi sebagian dari Satgas Suska Bindalmas. Dari situlah jiwa leadership saya muncul. Yang awalnya saya waktu awal kuliah itu mau ngomong itu susah, takut, grogi. Di situlah kita belajar tampil. Ketika kita sudah belajar tampil, bertemu dengan masyarakat, bersosialisasi, kita akan mengikuti dengan zaman dan lingkungan itu sangat berpengaruh. Barulah saya aktif di situ, saya kuliah, pulang ke pesantren. Waktu saya hampir tiap hari seperti itu, sehingga waktu untuk bermain nggak ada. Jadi emang nggak cuma akademik aja ya, tapi harus diimbangi sama mungkin ikut organisasi buat mengasah soft skill ya, public speaking dan sebagainya. Mungkin teman-teman yang masih sama hari ini bisa kali join berbagai macam ekskul yang emang sesuai passionnya, biar ngelatih soft skillnya, biar nanti punya bekal juga ya Kak. Iya. Oke, keren banget sih Kak Habib, sangat inspiratif banget. Oke, sejauh ini nih Kak, kan udah dapat beasiswa berbagai macam, terus achievementnya udah banyak banget gitu. Pernah nggak sih ada di fase kegagalan? Bukan kegagalan ya, kayak belum berhasil gitu, mungkin kita bilangnya gitu. Pasti, setiap orang itu pasti punya. Ada masanya orang itu naik, ada kalanya masa itu orang itu turun. Nah, saya pernah mengalami di fase kegagalan. Pertama,
Saya pas waktu mau seleksi ke luar negeri. Nah, jadi saya sebelum seleksi ke luar negeri itu saya menceritakan di dunia militer. Saya 2019 masuk ke perwira PK, perwira karir. Sebelum saya masuk ke perwira karir, saya 2018 sempat sebagai kepala sekolah madrasah aliyah. 2018 waktu itu saya masih umur 23. Kepala sekolah MPH termuda waktu itu di Malang. Barulah saya cuma 3 bulan saya masuk ke pendidikan militer Magelang. Nah, setelah saya menyelesaikan pendidikan di Magelang, saya melanjutkan sekolah lagi, sekolah lanjutan perwira. Setelah saya sekolah lanjutan perwira, baru saya penempatan. Ya, kita sebagai tentara ditempatkan dimanapun kita siap. Akhirnya saya tiba-tiba awalnya mau milih penempatan di Kalimantan, malah saya dapatnya di Jakarta. Barulah di situ saya dinas. Saya melaksanakan tugas sebagai jabatan saya sebagai wakil komandan. Pangkat saya letnan 2. Baru di situ saya ada kesempatan sekolah ke Kementerian Pertahanan. Nah, waktu itu ada sekolah yang ditawarkan KIBA, kursus bahasa asing. KIBA Arab. Itu fashion saya. Yang sudah saya geluti lama. Saya seleksi, saya kerjakan soal semuanya, saya mampu bersaing di situ. Tapi saya nggak lolos. Saya bingung, kenapa saya nggak lolos di sini. Akhirnya kan fase saya kan kena mental. Saya mengevaluasi diri saya, kenapa saya nggak lolos. Padahal secara kemampuan saya punya, secara akademisi saya punya, secara fisik saya punya. Ternyata sekian cerita itu saya lolos ini bukan karena nilai saya anjlok, tapi nilai saya terlalu tinggi. Waduh. Sehingga informasi dari dosen di Kemhan waktu itu, kasihan siswa yang lainnya tidak akan mengikuti karena pelajarannya masih dasar. Basicnya masih dasar, karena kami dulu waktu sebelum ngambil kursus itu sudah mata kuliah kami pas waktu di kuliah. Percakapan tiap hari pakai bahasa Arab itu sudah menjadi hal yang biasa. Ketika saya masuk situ saya gagal. Akhirnya saya mengevaluasi diri saya, apakah saya nggak diterima ini karena emang saya nggak mampu. Ternyata saya di situ nggak diterima karena emang yang dibutuhkan bukan orang yang sudah mampu, tapi orang yang pertama kali belajar, yang baru mengenal bahasa Arab, sehingga bagi saya materi itu sangat mudah. Di kesempatan lagi selesai itu barulah saya dapat kesempatan mau pendidikan luar negeri. Ikutlah saya seleksi di situ. Dari saya seleksi di situ dikirim dari beberapa perwira. Pertama seleksi dari Angkatan Darat. Saya sebagai TNI dari Angkatan Darat, seleksilah dari Angkatan Turun, Angkatan Turun di Mabes AD. Dari seluruh perwira itu dikirim dari Sabang sampai Merauke. Nah, ketika seleksi muncul beberapa nama, ikut saya. Selesai ikut saya masuk di kategori itu. Setelah masuk saya lanjut di Kementerian Pertahanan, seleksi lagi. Masuk di Kementerian Pertahanan, ketemu dosen itu lagi yang uji, yang menggagalkan saya itu. Komunikasi lah, kamu lagi gitu. Siap, kami lagi gitu. Tunjuk. Akhirnya bapaknya bilang, ya udah kamu masuk ruangan gitu. Barulah kami ikut seleksi. Di situ seleksinya ada interview, kemudian psi, kemampuan bahasa gitu. Nah, secara akademik saya waktu itu masih di peringkat 2 dari 3 mata darat, laut, udara. Tapi udah tinggi kan itu. Nah, selesai dari situ nunggu pengumuman untuk melanjutkan seleksi di tingkat kedutaan di atasnya pertahanan Abu Dhabi di Jakarta. Nah, disitulah kami bersaing dengan kemampuan sama-sama militer dari 3 matra, darat, laut, udara, ditambah lagi ada yang dari sipil. Yang dari sipil kebetulan saingannya kebanyakan dari dosen. Waduh, berat. Ya berat. Bahkan waktu itu saingan saya waktu itu adalah Kaprodi Sastra Arab dari UIN Jakarta, setingkat kepala prodi. Nah, saya waktu itu ya saya sebagai alumni kan bukan apa-apa, berani bersaing itu. Motivasi saya waktu itu, saya pengen melanjutkan studi di luar negeri. Caranya gimana? Saya harus berani untuk bersaing di luar. Kalau kita bersaingnya cuma di lingkup situ-situ saja, kita nggak punya pengalaman baru. Kalau kita punya pengalaman baru, akan menambah pengalaman buat kita secara pribadi. Selesai itu kita bisa berbagi sebagai motivasi.
Makanya akhirnya saya mendapat kesempatan sekolah di luar negeri, Uni Emirat Arab, Abu Dhabi. Waduh, keren. Berarti Kak Habib ini tahan banting banget ya, walaupun pernah belum berhasil di fase itu, tetap berusaha buat bisa. Nah, tapi biasanya teman-teman nih ya, mungkin ada juga yang lagi nonton ini kayak merasa di fase belum berhasil ini, itu rasanya kayak sakit hatinya tuh kebangetan. Mungkin yang lagi berjuang di perguruan tinggi ya juga mungkin masih belum bisa deal sama diri sendiri gitu. Nah, ada nggak sih cara-cara dari Kak Habib gitu buat kita supaya deal gitu sama diri kita sendiri? Kalau misalkan it's okay buat ngalamin fase ini gitu. Setiap orang pasti punya kegagalan. Orang gagal itu bukan akhir dari segalanya. Coba terus kita coba. Sehingga ketika kita gagal, kita harus mengevaluasi diri kita. Kekurangan kita apa? Justru kalau semisal kita tiba-tiba langsung berhasil, malah kita nggak punya evaluasi buat diri kita merasa semakin tinggi, sehingga kita tidak punya kontrol. Kalau semisal kita gagal, itu sebagai kontrol kita. Kita evaluasi apa yang perlu kita perbaiki, kekurangan kita di mana gitu. Semisal kalau teman-teman gagal di perguruan tinggi, kekurangannya apa gitu? Mau ngambil beasiswa S2 atau mau ngambil beasiswa S1. Kalau semisal kegagalannya di situ ada di bahasa, berarti bahasanya harus kita perbagus. Kalau semisal di nilai pesinya, berarti nilai pesinya kita perbagus. Sehingga kita harus punya kontrol kekurangan kita di mana. Selesai kita tahu kekurangan kita perbaiki. Dan tidak ada kata orang gagal terus-menerus. Suatu saat orang itu pasti menemukan masa kejayaan, dan masa kejayaan itu tergantung kita. Apakah kita mau menjemput, apakah kita dijemput dengan yang lain. Itu kesempatan. Atau malah rezekinya dijemput orang lain. Bisa jadi seperti itu. Kesempatan itu hanya sekali. Ada kesempatan, usahakan semaksimal mungkin. Berikan yang terbaik. Kalau kita punya nyali yang kuat, mental yang kuat, jangan takut. Karena setiap kita punya kemampuan itulah yang akan memberikan kedewasaan kita. Berarti benar ya Kak, kalau misalkan pengalaman itu adalah guru yang paling terbaik. Oke, itu adalah motivasi dari Kak Habib buat teman-teman yang mungkin lagi berjuang nih di perguruan tinggi juga. It's okay, jangan stuck di situ aja, tapi kita juga harus move on ya Kak ya, dan terus berprogres gitu. Oke, nah tadi kan Kak Habib sempat cerita gitu ya. Kalau misalkan aktivitasnya juga dibarengin sama aktivitas di pesantren gitu. Cara bagi waktunya tuh gimana ya Kak? Biar lebih efektif dan supaya kita juga lebih produktif gitu. Jadi kita harus punya manajemen waktu. Kita tahu jadwal kuliah kita. Jadwal kuliah kita itu kan sudah ada SKS yang sudah dikeluarkan selama 1 semester. Waktu itu saya print, saya tempel di meja. Tempat tidur itu di atas ranjang. Buat reminder. Ya, saya tempel di situ, ini jadwal kuliah saya. Jam ini. Kemudian saya punya jadwal kegiatan organisasi. Kalau kita punya jadwal kegiatan di luar itu harus kita catat. Kalau kita tidak ada catatan, itu tidak akan ada kontrol. Barulah saya bagi waktu, saya pagi kuliah, sore saya organisasi, malam saya di pesantren mengikuti madrasah ini. Dan waktu itu nggak boleh diganggu-gugat. Dalam arti ketika saya punya madrasah diniyah, saya masuk pesantren, ya udah, nggak boleh diganggu. Kegiatan lain, fokus. Sehingga waktu itu tidak saling tabrakan. Memang banyak teman-teman, mungkin teman-teman terlalu aktif di kegiatan organisasi sehingga mengorbankan sekolahnya. Nanti ketika teman-teman di dunia perkuliahan, pasti teman-teman akan melihat banyak teman yang kuliahnya terlambat. Karena dia terlalu asik di organisasi, tidak bisa mengatur manajemen waktu, sehingga dia terlalu enjoy, tidak punya kontrol. Yang bisa ngontrol itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Yang kita punya kemampuan, sehingga waktu itu emang harus kita manajemen waktu sebaik mungkin. Waktu kita bertemu sama teman-teman berorganisasi, waktu kita untuk liburan. Jadi kita nggak jenuh. Kita kuliah, kita berorganisasi, kita juga butuh healing, bermain. Tapi jangan sampai kita itu terbalik, terbanyak healingnya, bermainnya daripada fokus kita studi. Ya, kalau sekarang banyaknya gitu ya. Banyaknya gitu, sehingga teman-teman tidak bisa membandingkan mana yang kewajiban, mana yang ini yang harus kita lakukan dan mana yang kita tidak lakukan. Sehingga teman-teman di perkuliahan
banyak yang sampai tidak selesai kuliah karena memang dia tidak bisa mengatur waktu. Sehingga saya waktu itu di pesantren, waktu itu saya lulus tepat waktu, bulan Mei 2015 saya wisuda pesantren. 2015 saya bulan Juli saya sudah selesai skripsi, sehingga Oktober saya wisuda. Balance, dua-duanya berjalan, sehingga tidak ada yang dikalahkan. Nah, itulah kesempatan yang tidak boleh kita lewati. Oke, jadi kontrol diri itu penting banget ya, biar semuanya tuh balance ya Kak. Betul. Oke, jadi kalau sejauh ini nih ya Kak, pengalaman yang paling berkesan dalam hidup apa? Ya, pengalaman berkesan. Ya. Pertama, saya waktu itu emang masuk ke dunia militer ini di planning ketiga, sehingga planning saya waktu itu beasiswa S1 sudah, kemudian saya waktu itu pengen jadi dosen, sehingga planning ketiga ini kan yang paling akhir, tidak ada yang tahu. Barulah saya ketika mau daftar di tentara waktu itu, saya harus merelakan. Waktu itu saya posisinya sebagai kepala MA, sekolah itu masih baru saya rintis. Kemudian saya waktu itu juga pernah sebagai ketua pondok, lurah LPDP, dan waktunya bersamaan. Sehingga saya waktu itu emang benar-benar mana yang saya pilih, mana yang saya korbankan, yang harus saya tinggalkan, itu sangat berkesan. Terutama waktu itu saya dan kesempatan waktu yang sama, saya menjabat lurah LPDP 2017-2018, kemudian saya selesai itu sebagai ketua pondok dengan waktu bersamaan, gimana saya ngatur di pesantren, ngatur teman-teman santri, kemudian saya di luar sebagai lurah LPDP, selesai itu saya mengurus sekolah sebagai kepala sekolah. Emang waktu itu nggak ada selesainya sih kegiatan ini, sehingga saya harus mana yang harus saya korbankan. Akhirnya saya masuk ke militer, sekolah itu saya lepas semuanya. Sehingga sekolah yang baru awal saya dirikan pasti goyah. Yang namanya juga kita punya kakinya tinggal satunya nggak ada, ditinggal keluar, pasti goyah sekolah itu. Yang saya takutkan sekolah yang baru saya berdirikan runtuh, lebih mudah bangun daripada mempertahankan. Akhirnya saya masuk ke militer, pendidikan selama 7 tahun, ada pengganti saya. Sambil berjalannya waktu, saya mendapatkan informasi sekarang sudah 4 tahun berjalan. Siswa saya waktu itu sudah pernah juara 1 pencak silat internasional. Itu baru pertama kali. Dan saya sebagai seorang guru merasa bangga. Ikut bangga. Mungkin yang melihat di sini para guru melihat saya sudah di sini pasti bangga. Saya merasakan bangga karena kesuksesan siswa itu merupakan kesuksesan seorang guru. Disitulah. Jadi ada di posisi di mana kita milih banyak hal, itu adalah hal yang menyenangkan ya Kak Habib ya. Oke, sekarang aku mau ngajak Kak Habib buat flashback ke masa lalu. Kalau semisal nih ya, kita bisa muter waktu balik lagi ke tahun 2008-2011an waktu Kak Habib masih sekolah di Mansur Pasuruan. Kira-kira apa sih yang bakal Kak Habib lakuin di Mansur Pasuruan ini, atau hal-hal yang mungkin belum pernah dilakuin, apa saja sih yang mau dilakuin? Ya. Selama berjalannya waktu, MAN ini sudah berkembang pesat ya. Dulu saya waktu itu masih MAN Bangil, sekarang udah MAN 1 Pasuruan. Mungkin yang perlu ketika saya kembali lagi ke MAN saya sebagai siswa, mungkin saya pengen lebih memperbanyak organisasi. Karena waktu itu saya cuma fokus di pesantren, kemudian sekolah, kemudian saya ikut kegiatan organisasi, ya cuma olahraga saja dulu, sama mungkin paskib waktu itu cuman aktif cuman tidak terlalu aktif karena waktu saya terbentur. Ketika saya balik lagi sebagai siswa di MAN Pasuruan, saya ingin menjadi seorang pemimpin. Minimal saya ketua OSIS, ketua organisasi. Itu jiwa-jiwa saya waktu tidak pernah saya sampaikan waktu sekolah. Sehingga saya mendapatkan kesempatan itu pas waktu saya kuliah. Kenapa saya waktu sekolah dulu nggak pernah sampai menjadi ketua organisasi, sehingga saya bisa membawa suatu gerbong kecil menjadi gerbong besar. Itu tergantung siapa ketuanya. Siapa ketua itu, dia mau mengarahkan kemana. Ketika ketua itu mengarahkan baik, maka semua anggota itu akan menjadi baik.
Sehingga prestasi-prestasi yang di Man Bangil waktu itu belum pernah saya dapatkan, itu bisa saya dapatkan kembali. 2009 waktu itu saya kelas 2 baru masuk bahasa. Saya pernah mengikuti porseni ke-6 se-Jawa Timur, tepatnya di Mandika Kediri. Pasuruan sebagai pelaksana yang dikirim ke sana itu yang pertama dari Man Bangil. Kemudian MA At-Taqwa, mana itu? Prosari, Darut Taqwa. Itu kategori lomba apa, Kak? Lomba umum sama non umum. Kemudian dari pesantren ini Darul Taqwa. Yang saya ingat waktu itu, saya mengikuti lomba mewakili dari Pasuruan bersama teman-teman yang mewakili dari beberapa sekolah atas nama Man Pasuruan waktu itu. Mewakili Pasuruan. Waktu itu mewakili Pasuruan. Dan Pasuruan menjadi juara umum, juara terbanyak, sehingga teman-teman yang awalnya dari Pasuruan ini pesimis itu bisa mengangkat nama sekolah, terutama Pasuruan. Dan yang paling banyak itu yang Man Bangil ini yang ikut, yang menjadi juara bulu tangkis, juara IT, juara sains, juara pidato bahasa Arab. Kebetulan waktu itu juara bahasa Arab itu juara satunya dari Man Bangil. Nah, sehingga nama sekolah juga dapat, nama para guru juga dapat, itu yang menjadi kebanggaan para guru. Waktu itu pembimbingnya adalah Pak Abu Hanifah. Beliau, saya masih ingat betul, 1 hari sebelum lomba debat bahasa Arab itu sama panitia itu soalnya dirubah. Dadakan banget. Gimana seorang guru yang harus menyiapkan siswanya yang sudah dilatih berbulan-bulan, tiba-tiba materinya berubah. Itu yang saya ingat waktu itu, Pak Abu berusaha semaksimal mungkin memberikan pemahaman kepada kita sehingga kita bisa menerima yang awalnya materi yang sudah kita siapkan hafal mati ini berubah total. Itulah Pak Abu mencari soal, selesai itu malam jam 12 malam, saya masih ingat. Beliau melatih kita sampai jam 3 pagi. Besok lomba kita tanding, wallahu a'lam, kita juara 1. Semua berkat dukungan moral dari guru, dan kita juga punya motivasi, sehingga semuanya tuh saling berkolerasi. Restu itu penting banget ya? Sangat penting. Restu guru, perjalanan kita mau kemana, itu guru pasti akan membimbing, mengarahkan kita. Sehingga guru itu mengetahui kemampuan kita. Jangan sampai memaksakan kemampuan kita. Kalau kita memaksakan kemampuan kita, kita sendiri yang celaka. Sehingga tidak ada yang bisa menyelamatkan. Siapa yang menyelamatkan? Seorang guru. Jadi di sini kita bisa belajar ya teman-teman. Kalau misalkan waktu itu benar-benar berharga banget. Di balik itu juga ada restu yang mendampingi kita biar tetap sukses selalu ya Kak Habib. Kayaknya yang terakhir tentang motivasi deh, saya mau nanya-nanya deh, motivasi buat kita-kita nih, especially buat Gen Z nih ya, kita kan Gen Z nih. Nah katanya kalau misalkan Gen Z itu suka gampang ngeluh, gampang komen-komen dan lain sebagainya gitu. Nah cara biar kita kayak nggak gampang ngeluh ya, I know sih kalau misalkan ngeluh itu wajar ya Kak, tapi cara supaya tetap positif gitu, tetap positif thinking gitu. Saya bersifat masa bodoh. Setiap orang itu walaupun kita berbuat baik, kita nggak akan lepas dari cemooh, komentar, nggak akan lepas. Julid banget mereka ya. Pasti kita sudah berbuat baik, tapi ada aja orang yang berkata jelek. Ketika ada kata seperti itu, biarkan saja. Gimana caranya kita tunjukkan yang terbaik sehingga jawaban itu yang mana? Bukan kita membalas. Kalau kita membalas komenan itu sehingga kita ada rasa sakit hati semua. Sehingga apa yang kita ucapkan itu kata-kata yang kurang baik itu jangan sampai keluar. Gimana caranya? Ya kita balas dengan perbuatan. Buktikan kalau kita bisa. Disitulah kita bisa menunjukkan komentar yang jelek itu menjadi positif. Orang berkata jelek lewat, gak usah didengarkan. Masa bodoh? Saya nggak pernah mendengarkan orang menjelek-jelekan atas nama si A seperti ini. Udah lewati aja, kalau emang benar kita benar bagus. Tapi kalau semisal itu adalah koreksi komentar yang baik buat kita, maka kita juga harus mengoreksi diri kita. Kekurangan kita apa, baru kita perbaiki. Sehingga kita komentar perlu
perlu kita kritikan itu, karena kritik itu bisa membangun kita dan juga bisa menjatuhkan kita. Tergantung kita cara menyikapinya seperti apa. Gitu. Jadi lebih ke bodo amat itu nggak cuma negatif doang ya? Iya, dapat positifnya juga ya ternyata. Iya. Waduh. Jadi kita masa bodoh itu emang bukan karena kita masa bodoh itu suatu hal yang negatif. Kita butuh masa bodoh kalau orang itu mengkritik kita dengan yang tidak sesuai dengan kita. Tapi kalau kritikan komentar itu menunjukkan kekurangan kita, baru kita harus bangkit. Jangan kita semakin turun. Kita di komentar seperti ini. Kita harus bangkit, kita harus menunjukkan kekurangan seperti ini. Kita perbaiki. Kalau kita tidak memperbaiki, stagnan di situ, kita tidak ada titik kemajuan. Makanya kita maju itu step by step. Tidak mungkin kita dari bawah langsung ke atas. Tidak akan bisa. Ibarat anak kecil adalah proses. Jalan, kemudian sebelum jalan merangkang sebagainya. Semua butuh proses. Tidak semata-mata saya bisa berbicara di sini, itu semua karena berkat bimbingan para guru. Teman-teman senior saya A1 angkatan dulu juga pernah mengarahkan saya. Kita butuh sharing, komunikasi, arahan para guru, sehingga itu menjadi motivasi. Kita punya moral, mental bagus, tapi motivasi nggak ada, ya lembaga kita itu. Jadi lingkungan yang suportif itu penting banget buat mental health kita juga ya kayak. Iya. Terus sejauh ini nih Kak, kan Kakak udah nempuh sarjana banyak-banyak, kayak gelar banyak gitulah ya. Ada nggak sih ngerasa kayak di fase capek gitu loh Kak, kayak pengen ngerasa break sejenak, tapi pengen juga ngelanjutin gitu, dilema gitu. Iya, pernah nggak sih kayak gitu Kak? Semua orang masih mengalami seperti itu. Tapi selagi kita punya kesempatan, kita masih muda, lanjutkan sekolah itu. Karena belum tentu kesempatan itu datang di usia tua. Kesempatan itu datang di usia tua, kita pun juga belum tentu kita mau mengambil. Kenapa? Kesibukan kita sudah punya keluarga, punya anak, tugas kerjaan sebagainya. Selagi kita masih muda, masih mampu, ambil kesempatan itu. Karena kesempatan itu ketika kita gagal, kita masih punya waktu lagi. Tahun depan kita gagal, kita ngambil lagi. Tapi kalau kita sudah di masa tua, kita baru berpikir kita mau melanjutkan sekolah lagi, melanjutkan S2, mau melanjutkan S3. Kita sudah terbebani lain, terbebani keluarga, kerjaan, lingkungan, itu sangat mempengaruhi. Fase itu pasti ada. Fase itu pasti ada. Makanya setiap kita ada kesempatan, gunakan kesempatan dengan sebaik mungkin, otomatis kita harus siap. Tidak hanya kesempatan itu datang, kita tidak siap. Gimana cara kita mempersiapkan? Dari sekarang. Apa yang kita perlu siapkan, kemampuan kita, ketika ada kesempatan itu datang, kita sudah siap untuk bertarung. Sehingga jangan sampai ada kesempatan itu, kita belum siap untuk bertarung, ketika kita diadu di situ, kita kalah. Ya kita ya harus menyadari diri. Emang harus siap gitu dengan segala hal, baik itu yang bagus-bagus maupun yang jelek-jelek. Harus, kita harus tahu resikonya seperti apa. Kalau resikonya itu kecil, tabrak. Dalam arti tabrak, lari, kejar semaksimal mungkin. Kalau resikonya terlalu besar buat kita, mundur, lihat ke belakang. Sehingga kadangkala kita lihat ke atas, kadangkala kita lihat ke bawah, itu perlu. Tidak semata-mata kita lihat ke atas terus. Kalau kita lihat ke atas terus, kita lupa yang di bawah. Orang itu roda berputar. Tidak selamanya orang itu di atas. Tidak selamanya orang itu di bawah. Sehingga ketika kita di atas, kita ingat yang di bawah. Saya pernah di posisi fase seperti itu. Ketika saya melihat adik-adik saya pernah merasakan seperti itu. Akhirnya saya menumbuhkan rasa motivasi. Saya tidak mau yang saya alami gagal seperti ini turun ke adik saya, sehingga saya ngasih arah, ngasih motivasi, mengarahkan. Arahan itu sangat penting, tergantung kita mau kita ambil sama tidak. Kalau bagus kita ambil, kalau tidak usah diambil. Berarti brave ya, harus berani banget, harus ya berani. Eksplor hal-hal baru. Harus berani. Ya, oke. Itu adalah berbagai macam kisah inspiratif dari Kak Habib. Terima kasih udah nyempetin bincang-bincang, sharing-sharing sama kita di podcast 01 Pasuruan ya Kak. Oke. Semoga dari kisah Kak Habib tadi teman-teman bisa termotivasi nih untuk gak stuck di situ-situ aja, atau mungkin kayak gak peduli gitu sama julitan orang lain, tapi lebih ke proof gitu, bukti nih kalau misalkan teman-teman itu pasti bisa. Terima kasih dan jangan lupa buat subscribe.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih sama-sama. Namanya siapa? Saya Tika. Tika. Saya Habib.